salam damai sejahtera bagi kamu dimanapun berada saat ini. Sukacita mewarnai hati kita bahwa kasih Allah selalu melimpah dalam hidup ini. Senang sekali kita kembali boleh berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Senin 23 Mei 2022. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang menyatakan syukur kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memperkenankan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memperjelas bagi kami setiap bagian firman yang akan kami renungkan, juga menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman ini di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Samuel 18 ayat 1-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Ada istilah yang sering kita dengar bahwa persahabatan itu sama seperti kepompong yang mengubah sesuatu yang menjijikkan menjadi sesuatu yang indah, dari ulat menjadi kupu-kupu yang berwarna-warni. Lewat ungkapan ini mau menyatakan bahwa persahabatan itu menimbulkan sesuatu yang indah bagi hidup seseorang. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang tentu membutuhkan sahabat dalam hidupnya. Dan makna persahabatan dalam Alkitab dapat kita lihat dari dua orang tokoh, yaitu Daud dan Yonatan. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Makna berpadu adalah lulu bercampur menjadi satu. Artinya bahwa di dalam persahabatan terjadi persatuan, dua hati menjadi satu. Jadi apapun yang dirasakan oleh Daud juga akan dirasakan oleh Yonatan, dan begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, saat Daud hidupnya terancam, ia juga merasakan kegelisahan yang dialami oleh Daud. Yonatan berusaha untuk terus menolong Daud. Kemudian Yonatan juga mengikat perjanjian dengan Daud. Perjanjian ini disebutkan kembali pada saat Daud berada dalam bahaya pembunuhan Saul. Di pasal 20 ayat 4, ia mengatakan, apapun kehendak hatimu, aku akan melaksanakannya bagimu. Hubungan ini tidak akan pernah terputus walau oleh kematian. Tampaknya mengikat perjanjian ini menjadi cara yang digunakan oleh Yonatan untuk meyakinkan Daud bahwa hatinya tidak pernah mengkhianati persahabatan ini. Terlebih lagi pada saat Daud berada dalam bahaya. Setelah itu sebagai bukti dari kasihnya, ia menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Apa yang dilakukan Yonatan ini adalah sebuah simbol pemberian diri secara total kepada sahabatnya. Menanggalkan jubah dan perlengkapan perang juga sebagai tanda
bahwa ia siap melepas identitas sebagai anak raja, menunjukkan bahwa dirinya sama, setara dengan Daud. Saudara-saudara, zaman sekarang semangat hidup persahabatan akan semakin berkurang jika kita hidup untuk diri kita sendiri dan mengabaikan keadaan di sekitar kita. Seseorang juga bisa memutus hubungan persahabatan hanya karena mungkin ada sesuatu yang membuat dirinya tersinggung atau terluka. Hubungan persahabatan ini tidak akan pernah ada jika kita hanya fokus pada diri kita, kebanggaan diri kita sendiri. Sama seperti Yonatan yang siap melepaskan apapun yang ia miliki untuk diberikan kepada Daud. Demikian seharusnya kita juga harus siap untuk melepaskan kebanggaan diri kita untuk membangun hubungan persahabatan dengan sesama. Kesetiaan seorang sahabat adalah hal yang paling utama dalam persahabatan. Dan bukti kesetiaan seorang sahabat itu tidak hanya melalui kata-kata, tetapi dibuktikan melalui tindakan nyata yang mau berkorban demi sahabat-sahabatnya, yang siap melepaskan setiap apapun yang dimiliki untuk sahabatnya. Jadilah sahabat yang memberi tanpa mengingat dan selalu menerima tanpa melupakan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau telah menghadirkan sahabat-sahabat yang menghibur dikala kami sedang berduka, yang menguatkan hati kami dikala kami sedang rapuh. Kiranya kami juga terus diingatkan, diajar untuk menjadi sahabat-sahabat yang sejati bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan kami, di pagi ini kami juga membawa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sungguh merindukan pemulihan dari Tuhan. Lawatlah Tuhan, tambahkanlah iman dikala fisik semakin lemah. Iman yang selalu berharap kepada Tuhan, iman yang tahu untuk menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena kehilangan orang yang dikasihi. Ya Tuhan, hiburkanlah hati mereka, yakinkan kepada mereka bahwa kematian adalah awal untuk hidup bersama Tuhan. Dan kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sehingga hal ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan Tuhan kepadamu untuk kegiatan yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang dalam proses belajar di sekolah, di rumah, berkati Tuhan, beri semangat untuk meraih masa depan yang indah. Sebagai orang tua, Engkau juga yang akan terus memberkati setiap umat-Mu, sehingga bisa menjadi teladan bagi anak-anak dan juga bagi sesama. Kami juga membawa kepadamu Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sedang menantikan pekerjaan, bagi umat-Mu yang memiliki hubungan yang kurang harmonis, hubungan dengan pasangan, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara sesama. Kami percaya bahwa hanya Tuhan sumber damai sejahtera dalam hidup kami yang akan terus memberikan keharmonisan dalam hidup ini. Kami juga membawa kepadamu bagi orang tua kami yang lanjut usia. Berkati Tuhan, Engkau yakinkan kepada mereka bahwa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan Tuhan terus nyatakan dalam hidup mereka. Sehingga sekalipun fisik sudah semakin terbatas, tetapi sukacita dan damai sejahtera akan terus menjadi bagian dalam hidup mereka ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakan, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat sejati dalam hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.